Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keputusan investasi modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Puji Aryani, NIM 023. Perkenalkan saya Rizkia Zainova NIM 010. Oke, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizkia Yenova. Baik, di sini ada jenis-jenis investasi modal. Yang pertama adalah keputusan investasi modal, yaitu proses perencanaan, penetapan prioritas, dan pengaturan pendanaan untuk memilih aktiva jangka panjang. Keputusan ini mempengaruhi kelangsungan dan profitabilitas perusahaan jangka panjang, sehingga menjadi salah satu keputusan manajerial terpenting. Yang kedua adalah proyek penganggaran modal. Proyek penganggaran modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Modal non-diskonto adalah model yang mengabaikan nilai waktu uang. Model non-diskonto ini tetap digunakan oleh banyak perusahaan meskipun dianggap kurang akurat. Periode pengembalian atau payback period adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Jika jumlah arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap, berikut adalah rumus untuk menghitung periode pengembaliannya, yaitu investasi awal dibagi arus kas tahunan. Kemudian, tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang digunakan secara umum. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Dengan rumus laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi rata-rata sendiri memiliki rumus investasi awal ditambah nilai sisa dibagi dengan 2. Kemudian model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Nilai sekarang bersih atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek dengan rumus NPV sama dengan P kurang I. Kemudian ada tingkat pengembalian internal, yaitu suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Selanjutnya ada pasca audit proyek modal. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dan manfaat yang diestimasi dengan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Manfaat yang kedua adalah dampak terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Selanjutnya adalah proyek saling eksklusif. Baik NPV maupun IRR menghasilkan keputusan yang sama bagi proyek independen. Sebagai contoh, jika NPV lebih besar dari 0 dan IRR juga lebih besar dari tingkat pengembalian yang diminta, maka kedua model mengisyaratkan keputusan yang tepat. NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal, yaitu yang pertama, NPV mengasumsikan setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta, sedangkan metode IRR mengasumsikan setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Yang kedua adalah metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. Perhitungan dan penyesuaian arus kas, ada dua langkah yang diperlukan, yaitu peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal, serta penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Penyesuaian peramalan untuk inflasi, di dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal
terdiri atas dua unsur berikut, yaitu tingkat real dan unsur inflasi, atau investor meminta premi sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli dolar atau mata uang lokal. Oke, selanjutnya yaitu konversi arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Arus kas setelah pajak tahun kosong. Arus kas keluar bersih pada tahun nol, biaya tunai awal adalah selisih antara biaya awal proyek dan setiap arus kas masuk yang secara langsung berhubungan dengannya. Arus kas setelah pajak, umur proyek, manajer perlu mengestimasi arus kas setelah pajak tahunan selama umur proyek. Sumber utama arus kas berasal dari operasional yang dapat diperkirakan melalui laporan laba rugi proyek. Arus kas setelah pajak dihitung dari laba setelah pajak ditambah beban non-kas. Investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Investasi di manufaktur canggih fokus pada otomatisasi pabrik, tetapi efisiensi lebih baik dicapai terlebih dahulu dengan penyederhanaan proses seperti sistem JIT. Otomatisasi seperti robot dan sistem terintegrasi dapat meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi. Keputusan investasi memerlukan analisis arus kas diskonto dengan perhatian pada arus kas, nilai sisa, dan tingkat diskonto. Selain kriteria finansial, faktor non-keuangan seperti peningkatan produk dan fleksibilitas juga penting untuk mendukung strategi perusahaan. Yang pertama, perbedaan investasi. Investasi di manufaktur otomatis lebih kompleks dibandingkan peralatan standar. Biaya langsung hanya mencakup 50-60% total investasi, sementara perangkat lunak, pelatihan, teknik, dan implementasi mengambil porsi besar. Penilaian biaya harus hati-hati karena biaya sampingan sering terabaikan namun signifikan. 2. Estimasi arus kas operasional fokus pada manfaat berwujud seperti penghematan biaya, namun manfaat tak berwujud dan tak langsung seperti peningkatan kualitas, kepuasan pelanggan, dan produktivitas juga penting dalam keputusan otomatisasi. Nilai sisa dan tingkat diskonto. Nilai sisa sering diabaikan karena sulit diperkirakan. Meskipun dapat memengaruhi kebutuhan investasi, sementara tingkat diskonto yang terlalu tinggi dapat membiaskan investasi jangka pendek. Ketidakpastian ini dapat diatasi dengan analisis sensitivitas menggunakan perangkat lunak seperti Excel untuk menghitung NPV dan IRR secara cepat. Dengan tingkat diskonto idealnya sesuai biaya modal meski sering dinaikkan untuk mengantisipasi ketidakpastian arus kas masa depan. Oke, kesimpulan dari presentasi kami yaitu keputusan investasi modal memerlukan pertimbangan matang terhadap estimasi arus kas, nilai sisa, dan tingkat diskonto. Analisis sensitivitas membantu mengelola ketidakpastian, sementara penggunaan alat seperti Excel mempermudah perhitungan NPV dan IRR. Pendekatan yang tepat memastikan investasi yang lebih akurat dan mengoptimalkan keuntungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.